Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, Kamis tanggal 23 September 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dari malam hari kami beristirahat dan Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, biar kami mampu untuk melakukan firman-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada kami semua, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca renungan dan kita pada pagi hari ini yang sudah disediakan 2 ayat. Yang pertama dari Meleaki 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang kedua, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Dan renungan kita saya beri judul, Jangan Jemu Berbuat Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh penderitaan dan kejahatan ini, berbuat baik tidaklah mudah. Apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten. Baik tidaklah mudah untuk kita lakukan, berdampak, dan sesuai dengan cara Kristus. Kita tergoda untuk kecil hati, hilang semangat, sering bersungut-sungut, bahkan menyerah. Tetapi menjadi orang Kristen bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau menyandang anak Tuhan, menyandang status anak Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti hidup produktif untuk Tuhan melalui perbuatan baik yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Hal yang sama mudah terjadi kepada kita, atau bahkan sudah sering terjadi yang kita alami. Awalnya kita penuh semangat untuk memulai sesuatu yang baik. Namun dengan berjalannya waktu, kita menghadapi banyak tantangan yang bertubi-tubi, banyak harapan yang tidak terpenuhi, atau ada orang-orang yang sulit di sekitar kita. Apa yang dahulu efektif tidak lagi berhasil. Maka dari itu kita mulai bosan atau kecewa karena melihat sedikit hasil atau kemajuan dan perkembangan yang kita alami. Mungkin kita tidak sampai meninggalkan pekerjaan dan pelayanan kita, namun hati kita telah menjadi dingin dan lemah, patah semangat, atau luntur. Namun kita tetap menjalankan peran kita, tetapi hanya sebagai rutinitas dan sekedar demi menyelesaikan
tugas kita saja. Tuhan ingin kita untuk tidak menyerah, tidak patah semangat. Apa saja yang perlu kita ketahui agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semua aksi kebaikan di atas jelas patut kita jalankan sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara dan saya, namun saya merasa lebih mendukung kepada kebaikan yang sifatnya memberi bantuan pada saudara-saudara kita yang memerlukan. Berbuat baik di sini merujuk kepada membagi apa yang kita miliki, walaupun sedikit, apa pikiran, tenaga, untuk menjawab kebutuhan saudara kita yang hidup di sekitar kita. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, baik sosial maupun spiritual. Kita tidak asal-asalan berbuat baik. Kita tidak sembarangan, baik demi menyenangkan diri sendiri, biar orang lihat kita baik, namun tidak ikhlas. Namun kita bukan memberikan bantuan terpaksa. Kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, kita harus memberi kebutuhan apa yang mereka perlukan, yang ada di lingkungan kita. Disinilah kita punya kesempatan yang baik untuk menolong saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, bukan dengan materi saja, namun tenaga, pikiran, apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita, atau solusi yang terbaik untuk menolong saudara kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan, karena sebagai orang percaya Tuhan mengendaki kita bertolong-tolonganlah dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah dapat membaca dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami semua. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dan melakukan segala aktivitas kami Bapa. Tuhan sertai kami, biar kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.